Muncul nggak? Masih Belum, loading, Pak. Pak. Oh, loading. Kenapa ya? Belum, Pak. Wah, jaringannya nih kayaknya lama banget. Nah, udah belum? Masih belum juga? Udah ada, Pak. Udah ada ya? Udah. Oke, saya ulangi ya. Jadi peradilan administrasi pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mencari keadilan terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP ya. Nah, DJP baik pusat maupun daerah. Ya, ini ada jenis-jenis surat ketetapan pajak yang dikeluarkan. Nah, adapun proses peradilan administrasi pajak itu dibagi menjadi dua. Satu adalah peradilan administrasi tidak murni. Nah, untuk administrasi ini yang tidak murni hanya terlibat ada dua pihak saja, yaitu pihak wajib pajak yang mengajukan dan Fiskus, tanpa melibatkan pihak lainnya. Ya, jadi tidak ada hakim, tidak ada jaksa ini ya, pengacara, hanya wajib pajak dan Fiskus. Nah, di sini dibolehkan wajib pajak melakukan surat keberatan. Nah, peradilan keberatan inilah yang disebut dengan surat peradilan administrasi pajak yang tidak murni. Jadi diajukan oleh wajib pajak atas keberatan terhadap surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Fiskus. Ini tata caranya diatur dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ya. 9. Ya. Jadi nah ini ya, jadi ada. Jadi boleh tuh ada surat keberatan dilakukan oleh wajib pajak. Tapi ya harus hati-hati ya. Ketika wajib pajak mengajukan surat keberatan, dia harus benar-benar sudah siap dengan data-data yang ada. Bahwa benar apa yang dilakukan itu benar-benar tidak sesuai dalam surat ketetapan, harus jelas. Karena konsekuensinya bukan hanya nanti keberatannya ditolak, tapi juga bisa saja jumlah pajaknya bisa akan bertambah, bisa saja karena mungkin ada bukti pemeriksaan yang baru lagi gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi Anda kalau mau mengajukan surat keberatan benar-benar harus yakin dulu bahwa apa yang dilakukan oleh Anda itu bukti-buktinya akan mendukung terhadap kesalahan penetapan yang dilakukan oleh DJP atau oleh Fiskus ya. Nah, wajib pajak menunjukkan keberatan, ada yang tersisa mulai besaran jumlah pajak. Oleh karena itu ada dua hal yang diperhatikan terhadap surat keberatan harus masuk diambil harus diambil keputusan. Pihak yang mengambil keputusan adalah aparatur pajak. Jadi sebagai hakim bebas. Jadi nanti surat yang masuk keberatan boleh ditanggapi oleh oleh DJP atau Fiskus ya. Nah itu ya. Jadi sebelum ke peradilan gugatan resmi ya murni, Anda boleh mengajukan surat keberatan terlebih dahulu. Yang kedua adalah peradilan administrasi murni. Nah ini mah sudah jelas-jelas peradilan administrasi pajak ini melibatkan pihak wajib pajak, Fiskus dan hakim yang mengadili. Nah ini mah sebutnya gugatan oleh wajib pajak ya kepada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan. Nah, di sini untuk administrasi bentuk peradilan administrasinya ada surat keberatan, pengajuan banding, gugatan atau penilaian kembali. Jadi nanti ini boleh tadi tidak murni kan? Nah, kalau ini
benar-benar harus dengan murni ya, pengajuan banding, kemenangan pajak atau gugatan ya, peninjauan kembali atau PK. Nah, kedudukan pengadilan pajak dan sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang 14 2002 ya. Keberadaan di sini kekuasaan hakim karena tidak termasuk dalam empat peradilan Indonesia, maka pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan usaha negara maka pengadilan pajak itu pada banyak melaksanakan salah satu wakil yang tidak penanggung jawabnya terhadap badan internasional pajak. Jadi nanti langsung ke Mahkamah Agung ya sebagai institusi yang paling tingginya peradilan pajak ini ya. Jadi sistemnya, jadi berbeda dengan peradilan umum ya. Peradilan perpajakan khusus ada peradilan khusus perpajakan itu mengatur tentang pelaksanaan tentang gugatan-gugatan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap penetapan pajak. Nah, sengketa pajak sama juga intinya mencari keadilan kalau ada perselisihan terhadap ketetapan pajak yang baik itu yang terhutang maupun kewajiban yang timbul. Ini sengketa bisa dilakukan satu dengan keberatan dua tadi ya. Kemudian, nah kalau keberatan kan tidak ada sidang, tidak ada panitia, tidak ada saksi ahli, hanya percakapan biasa saja. Kemudian, nah ini siapa yang boleh mengajukan keberatan? WP badan atau oleh pengurus yang pihak yang mewakilinya. WP-OP orang pribadi adalah orang yang bersangkutan. Jadi kalau Anita mau keberatan tidak boleh diwakilkan, harus ini sendiri ya. Pihak yang dipotong atau dipunggung pihak ketiga, kuasa yang ditunjuk boleh juga kuasa ya, asal jelas tadi surat kuasanya. Ini tata caranya tinggal Anda baca ya untuk keberatan ini. Ini jangka waktunya juga 3 bulan sejak tanggal ditetapkan. Kemudian 3 bulan harus sudah keputusan. Nah, ini banding. Nah, untuk banding, wajib pajak dapat mengajukan form banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Jadi jangan banding dulu, ya. Jadi urutannya harus dulu keberatan dulu. Nah, keberatan, kalau misalkan keberatannya masih belum ditanggapi atau misalkan masih kurang puas, boleh tuh ngajuin banding ke Peradilan Pajak. Setelah banding nanti boleh gugatan. Ternyata banding juga puas juga, udah gugatan, boleh gugatan ya ke Peradilan Pajak nantinya. Nanti di peradilan itu mana yang benar gitu kan. Tapi ingat, semua upaya-upaya ini tidak menangguhkan kewajiban perpajakan yang terutangnya atau yang masih harus bayarnya. Jadi Anda harus melakukan pembayaran dulu. Walaupun nanti pada intinya ke depan, misalkan gugatan Anda menang, ya bisa dikembalikan, kan gitu ya. Jadi tetap intinya upaya yang wajib pajak lakukan ini tidak menangguhkan kewajiban pajak terhutang. Nah, ini syarat-syaratnya, udah tinggal baca nanti. Pemeriksaan dan pembuktian persidangan nanti dilakukan oleh majelis dengan kedua pihak, baik pun pengacaranya atau wakilnya, kemudian pihak-pihak ketiga. Kalau misalkan dirasa perlu untuk menghadirkan saksi-saksi ahli ya. Nah, udah gugatan ternyata masih kurang puas, sudah keluar keputusan dari pengadilan dan masih kurang puas, boleh peninjauan kembali, boleh. Kalau ada bukti-bukti baru yang bisa ya menguatkan ajuan peninjauan kembali. Di sini lihat permohonan PK itu harus jelas alasannya 5. 1. Apabila putusan peradilan pajak dasarkan suatu kebohongan atau tidak yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Apabila terdapat bukti tertulis yang baru, penting, yang menentukan. Ya, tadi bukti baru ya. Apabila telah dikabulkan satu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut. Apabila mengetahui satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
apabila terdapat suatu putusan yang tidak sesuai dengan putusan peraturan perundang-undangan. Jadi ya tadi boleh dilakukan banding ketika 5 hal tersebut ya. Ini harus Anda pahami ya. Nah itu untuk peradilan pajak pada intinya ada yang sifatnya murni dan tidak murni. Kedudukannya adalah di tata usaha negara, tetapi langsung ke Mahkamah Agung. Sengketa pajak timbul dari bidang pajak antara wajib pajak dan penanggung pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan. Upaya yang hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak mulai dari keberatan, banding, gugatan, dan PK. Keberatan dapat diajukan atas ini ya, surat ketetapan kurang bayar tambahan, nihil, lebih bayar, atau pungutan ya. Formal, nah surat keberatan diajukan secara formal. Nah, kemudian di sini keputusan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya maupun sebagian menolak. Ya, kemudian syarat pengajuan banding ini ya. Nah itu untuk peradilan perpajakan ya, yang nantinya akan ini adalah sarana-sarana administrasi perpajakan yang boleh dilakukan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk mencari keadilan terhadap keputusan pajak ya atau ketetapan yang dikeluarkan oleh DJP. Oke, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan nih dengan tindak pidananya apa saja perpajakan ini ya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Tanpa. Pengertian tindak pidana. Jadi tindak pidana itu adalah suatu peristiwa tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Ya. Apa saja jenisnya? Kejahatan dan pelanggaran sudah jelas. Ini ketentuan perpajakan ya, buku 2, buku 3, ini masalah hukum ya itu malah. Nah ini kualitatif dengan keadilan bertentangan dengan perbuatan acara pidana, kemudian ada yang perbuatan yang masalah satu pidana karena undang-undang juga ada delik. Ini sebenarnya hukum ya. Kuantitatif pelanggaran ringan diberikan kejahatan, delik kejahatan pelanggaran terhadap penyimpangan atau menentang saja. Nah ini delik aduan, delik bukan aduan delik, jadi delik aduan dan bukan delik aduan. Jadi aduan itu ada yang sifatnya harus dilaporkan dulu, lalu diperiksa. Ada yang sifatnya non delik aduan, kalau sudah kelihatan boleh langsung diperiksa oleh tadi penegak hukum. Jadi dalam perpajakan juga sama ya. Tapi kebanyakan perpajakan itu sifatnya berdasarkan delik aduan. Artinya kalau ada yang mengadukan atau yang bukan baru ya prosesnya. Kalau non delik aduan sih tidak bisa biasanya. Nah, siapa yang boleh mengadukan adalah ya tadi baik itu wajib pajak atau fiskus atau pihak ketiga yang berhubungan pajak dengan pihak yang diadukan. Jadi contoh misalkan Egy Nurjaman memotong PPN. Jadi mengut PPN misalkan beli barang jual barang 1 miliar, mengut PPN ke Sulistiani misalkan. Jadi Sulistiani bayarnya adalah 1,1 miliar. Nah, begitu pelaporan pajak, Sulistiani ternyata melaporkan pajak ke DJP dengan potongan sudah bayar pajak 100 juta melalui Egy. Nah, ternyata Egy tidak melaporkan atau justru tidak menyetorkan ke kas negara.
Nah, itu boleh diadukan oleh Sulistiani atau DJP atas tadi pelanggaran tidak melaporkan dan menyetorkan pungutan PPN tersebut. Jadi tidak hanya oleh DJP ya, jadi oleh pihak lain pun boleh kalau pihak tersebut merasa merugikan terhadap hubungan perpajakannya. Ya. Ini belajar bahasa hukum aja ya. Delik aduan absolut adalah delik yang dapat tuntut atas dasar pengaduan. Delik aduan relatif dalam delik aduan ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan korban. Nah, ini ya, aduan relatif. Ya. Ini atas pengaduan, kalau ini ada hubungan istimewanya. Jadi tadi antara EG dan Zaman adalah salah satu partner usaha kan gitu ya, antar perusahaan itu. Nah, sini tindak pidana perpajakan, perbuatan yang melanggar peraturan pajak yang menimbulkan kerugian negara, di mana pelakunya diancam dengan hukum pidana. Ya. Walaupun dikedepankan adalah tadi bagaimana negara bisa mendapatkan pendapatan dari sektor pajak. Penyidikan, ya. Kemudian proses berikutnya adalah ini penuntutan, ya, penuntutan sampai dengan ya. Jadi kalau misalkan tadi intinya adalah pajak itu atau peradilan pajak ini sarana dalam tindak pidana perpajakan ini intinya adalah peristiwa-peristiwa yang melanggar peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ya. Jadi tadi kan ada kejahatan dan pelanggaran. Ini akan kaitannya dengan kepatuhan atau hambatan ke pungutan pajak. Ada yang namanya tax avoidance, ada yang namanya tax evasion. Kalau kejahatan itu biasanya kaitannya dengan tax avoidance, di mana sengaja menghindar pembayaran pajak secara ilegal. Contoh adalah misalkan penyelundupan, gitu kan? Makanya dalam dunia market ada yang disebut dengan black market gitu ya. Bukan segalanya hitam gitu ya. Misalkan Egy beli HP tapi dari BM black market, bukan HP-nya hitam semua gitu ya. Tapi adalah dia tidak resmi di barang yang masuk ke dalam negerinya tidak resmi, ya otomatis barang dari luar yang tidak memenuhi membayar kewajiban perpajakannya. Ya biasanya harganya agak miring gitu ya. Tapi sekarang mah agak susah ya tadi pelanggaran. Apalagi HP sekarang sudah terkoneksi semuanya ya. Jadi agak susah. Nah itu ya. Di sini ada berbagai jenis tindak pidana, satu kejahatan dan pelanggaran. Ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada delik formil dan delik material. Jadi kalau delik formil menitik belakang pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan formil menggunakan akibat. Kalau ini perbuatannya ini akibat yang tidak dikehendaki. Delik aduan dan delik bukan aduan. Tindak pidana di bidang perpajakan suatu perbuatan melanggar peraturan perpajakan yang menimbulkan kerugian negara, di mana pelakunya dihukum dengan pidana. Penyelidikan tindak pidana pajak dilakukan oleh pegawai negeri sipil tertentu di DJP. Ya, diberi wewenang khusus pemeriksa atau penyidik ya. Kemudian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim pengadilan. Nah itu mengenai proses tindak pidana atau yang ada di perpajakan ya. Jadi intinya segala sesuatu yang melanggar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ada akibatnya, bisa dilakukan secara tindak pidana dalam perpajakan. Walaupun pada hakikatnya banyak ditempuh dengan cara yang tadi melibatkan pihak wajib pajak dan itu saja untuk bisa mencari solusi ya. Karena ya tadi, kalau dengan melakukan sebuah tindak pidana, lalu melakukan peradilan pajak, gugatan, banding, ya lumayan. Ada energi yang terkuras, ada kos yang harus dikeluarkan,
Sedangkan ya tadi tetap kewajiban pajak masih tetap tidak hilang biasanya kan gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh para wajib pajak yang akan melakukan sebuah gugatan atau PK terhadap keputusan pajak yang sudah dikeluarkan oleh DJP. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Nah, ini nanti kaitannya dengan hambatan pungutan pajak ya. Jadi ada tax evasion dan tax avoidance. Anda baca apa tax evasion dan avoidance. Intinya adalah tax evasion itu adalah mencari celah hukum pajak yang bisa dihindari, tapi secara resmi ya. Kemudian kalau avoidance jelas-jelas melanggar. Ya, ini jenis melanggar dan tidak sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, nanti bisa pidana maupun denda ya. Tapi intinya dalam pajak adalah tidak seluruhnya harus dilakukan sesuai dengan kewajiban atau sesuai dengan penindakan pidana atau kurungan. Selama masih bisa dilakukan secara proses penyelesaian dengan membayar pajak, ya itulah yang akan ditempuh ya. Nah, karena nanti akan kaitannya dengan teori pungutan pajak, yaitu di mana teori efisiensi ya. Dalam efisiensi bahwa bagaimana mengungut pajak yang ada di Indonesia itu tidak menimbulkan beban yang besar atau biaya yang sangat besar dalam melakukan pemungutan tersebut. Apalagi kalau terdapat sengketa seperti ini ya. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Sulistiani, monggo. Tidak, Pak. Tidak ada. Tiara, Cucu, Nabila, Windy. Mungkin ini kasusnya apa? Masalahnya lebih ke hukum ya. Ya kalau mau hukum ya Anda harus baca pasal-pasalnya dan undang-undangnya. Nah, kalau tidak Bapak mau nanya. apa? Mau nanya. Iya, silahkan. Bapak kalau misalnya investor asing itu bisa di ini juga nggak buat kayak dituntut pajak juga kalau mereka nggak bayar pajak? Gitu. Ya bisa. Jadi intinya apa ya? Peradilan pajak itu bisa dilakukan atau gugatan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Misalkan oleh wajib pajak yang berkaitan hubungannya dengan perusahaan asing tersebut. Misalkan kamu nih punya hubungan bisnis dengan perusahaan asing. Ya tadi seperti tadi, kamu udah bayar pajak misalkan dipungut oleh pihak asing, ternyata nggak dibayarin. Nah, ini pas udah bayar nih. Atau misalkan gini, surat faktur pajaknya palsu. Pas saya bayar nih faktur pajaknya, ternyata faktur pajaknya tidak resmi. Kan Anda rugi udah bayar, sama DJP ditagih lagi kan gitu ya. Kan harusnya yang mungut yang membayar dan melaporkan juga kan. Nah itu bisa pas saya mau dituntut bisa diselidiki dituntut oleh pihak-pihak yang dirugikan. Ya. Nah ini kan lebih ke arah tindak pidana atau tindak kejahatan yang lebih ke arah akibatnya. Ya. Kalau pemalsuan adalah tindak pidananya atau yang dilakukan oleh saudara itu tadi. Jadi boleh misalkan kalau perusahaan asing dilaporkan karena tadi melakukan kejahatan atau melakukan penipuan. Ya. Seperti dulu waktu 2016 ayat 15 pemerintah rencana mau menutup semua medsos. Ya. Karena perusahaan asingnya tidak mau bayar pajak dan tidak transparan dalam transaksinya. Nah, pemerintah melakukan upaya tuh dengan melaksanakan pemanggilan, tapi tidak ada upaya aja, rencananya mau tuh melalui Menteri Komunikasi. Jadi medsos di Indonesia akan ditutup. Nah itu kan rugi siapa? Pelanggan dan perusahaan itu sendiri nanti kalau tidak ditutup berapa besar biaya pendapatan yang dikeluarkan yang dari bahasa Indonesia tidak akan masuk lagi. Nah itu bisa. DJP pun bisa melakukan gugatan
pelaporan terhadap misalkan tadi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak. Bisa aja kepada perusahaan asing juga. Gitu ya. Atau misalkan nih, perusahaan asing melaporkan pajaknya tidak benar. Ada yang ditutupi besar, ya boleh. DJP melakukan gugatan juga. Nah itu ya. Jadi boleh perusahaan asing bisa selama proses itu adalah berkedudukan di Indonesia. Kalau di luar ya susah, bukan lagi ranahnya pemerintah peradilan pajak Indonesia. Nah itu ya, Anita. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, Putri Nurwanda, ada pertanyaan nggak, Putri? Putri kayaknya lagi hangout ya. Oke. Maya, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Cukup. Reja, Fahrozi? Tidak, Pak. Rahmat? Tidak, Pak. Erin? Arin sama ini? Oh beda ya, Erin. Beda, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini tugas ya, tugas individu. Tugas individu, saya ingin Anda mencari sebuah kasus perpajakan yang pernah muncul di Indonesia, ya, yang ibaratnya kasus baik itu penghindaran maupun penipuan ya, atau tindakan pelanggaran penghindaran pembayaran pajak gitu ya. Ya silahkan, mau itu penipuan, mau itu yang dilaporkan, yang penting Anda mencari sebuah kasus yang melibatkan sektor perpajakan, ya. Baik itu yang sifatnya adalah pribadi yang merugikan ataukah badan yang justru merugikan atau tidak bayar pajak, gitu ya. Jadi, intinya adalah kasus-kasus mengenai perpajakan. Satu orang cukup 3 aja, ya. Nanti 3 aja. Kasusnya apa saja, kasus tersebut, lalu dampaknya apa. Jadi Anda analisis dampak dari kejadian ini apa, siapa pihak yang dirugikannya, atau negara dirugikan seperti apa. Nah itu nanti dijabarkan. Nah itu adalah tugas individunya. 1 minggu ya, saya tunggu. Nanti tugasnya mencari kasus. Jadi yang paling penting adalah tujuannya adalah Anda mengetahui apa pelanggaran tindak pidana perpajakannya, ya. Kedua, implikasi atau akibat dari kasus tersebut bagaimana terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Oke, itu aja ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Jadi ada 2 kasus. Itu nanti materi saya share juga, nanti link daftar hadir di YouTube juga, Anda simak lagi. Yang penting bisa dipahami tentang konsep peradilan pajak, analisis perpajakan, dan tindak pidana dalam perpajakan. Ya. Dan itu tugasnya dikerjakan. Oke, sekian aja. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.